Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini sebagai tugas ujian akhir semester Gasal 2020-2021. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hestiani, NIM 1057111101420, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas EP 20A, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen pembina Dr. Fatmawati A. Mapasere, MSI. Sistematika dan Tata Perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah ini adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, construire, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni kam berarti bersama dengan dan statur berarti membuat suatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi atau constitution dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiardjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang beranggotakan 62 orang. Diketuai oleh Mr. Rajiman. Tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rencana undang-undang dasar, namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara. Di akhir sidang BPUPKI berhasil membentuk Panitia 9. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Hasil Panitia 9 ini kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI pada tanggal 11 Juni 1945. Yang kedua, tujuan dan fungsi konstitusi. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam paham konstitusi demokratis yang dijelaskan bahwa isi konstitusi demokratis dijelaskan bahwa yang pertama, anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik, tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang empat, pertanggungjawaban kepada rakyat
atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Sedangkan fungsi konstitusi atau undang-undang terbagi atas dua, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang kedua, penjamin hak-hak asasi manusia. Kesimpulan, konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Tujuannya, konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen rasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.